Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada siang hari ini kita akan berbicara tentang materi komunikasi kesehatan melalui media daring, tentang komunikasi konseling. Jadi, saya harap nanti teman-teman bisa mengikuti dengan baik, walaupun hanya melalui daring, dan nanti teman-teman bisa mempraktekkan secara langsung, karena ini akan langsung saya hubungkan dengan UAS komunikasi kesehatan, gitu ya. Em, ini adalah teori dasar dari komunikasi konseling. Jadi dia itu digunakan untuk penyuluhan di bagian proses komunikasi kesehatan. Baik, em, sebenarnya dalam konteks apa namanya agama, kita juga diajarkan bahwa ada 6 kewajiban Muslim itu, gitu. Yang paling mudah adalah ketika mengucapkan salam, kita berbalas salam. Kalau meminta nasihat, maka berilah nasihat. Apabila bersin memuji Allah Subhanahu wa taala, kita doakan dengan bacaan yarhamkumullah dan sebagainya. Jika sakit, jenguk dia, apabila meninggal kita iringi jenazahnya. Begitu. Itulah kewajiban seorang muslim yang kaitannya dengan konseling. Itu salah satu proses yang juga sangat lekat dengan slide di awal tadi. Ya, konseling merupakan suatu proses komunikasi, ya. Jadi dia melibatkan sebuah proses komunikasi antara konselor atau orang yang memberikan konseling dengan klien. Sebagai suatu proses komunikasi, konseling itu melibatkan keterampilan konselor dalam menangkap atau merespon pertanyaan klien, mengkomunikasikannya kembali kepada klien tersebut. Jadi ada proses eh, komunikasi yang melibatkan kelima unsur di dalamnya. Yaitu komunikator, pesan, media yang digunakan, kemudian komunikan, sampai pada umpan balik, dan kita merespon dari umpan balik yang diberikan. Nah, namun dalam prosesnya, komunikasi dengan klien, konselor itu seharusnya menggunakan respon-respon yang fasilitatif, penting pencapaiannya untuk tujuan konseling. Maka, teknik dasar komunikasi konseling, dalam hal ini sangat dasar, eh, kita harus memusatkan pada attending dulu, perhatian. Jadi tidak ada noise, ya istilahnya, atau faktor yang mengganggu jalannya proses konseling. Biasanya dilakukan dalam sebuah ruangan atau dalam media yang hanya 2 orang atau 3 orang, yang dia meminimalisir terjadinya noise. Kemudian pembukaan. Nah, pembukaan ini ya kita seperti mengakrabkan diri, kemudian adanya sisi penerimaan, acceptance. Ini yang susah di zaman sekarang, teman-teman. Acceptance itu adalah di mana ketika kita membuka atau opening, dia dia menerima kehadiran kita secara 100%, tidak sambil melakukan aktivitas lainnya seperti bermain handphone ataupun menulis dan sebagainya. Jadi benar-benar fokus gitu ya penerimaan. Agar nantinya terciptanya pengulangan atau retirement, dan nanti kemudian reflection of feeling. Jadi ada rasa apa nama yang terungkap ketika kita melakukan pengulangan-pengulangan tersebut. Ini kalau retreatment atau pengulangan itu biasanya terjadi pada proses komunikasi terapeutik yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu komunikasi di mana dia itu melibatkan semua perasaan dalam diri kita. Nah, lalu kemudian ada klasifikasinya. Klasifikasinya lanjut ke pembatasan atau structuring.
pengarahan. Nah, di sini ada silence atau diam. Karena memang adanya penguatan atau dukungan. Setelah itu ada penolakan, habis itu kita memberikan saran atau nasihat, kemudian kita memberikan kesimpulan, pasti di dalamnya ada konfrontasi ya, pertentangan, kemudian ada penafsiran dan pengakhiran. Ini panjang langkahnya teman-teman untuk sebuah konseling gitu. Tapi dalam prosesnya dia seperti kurva ya, kurva yang dia terus bergerak maju dan mundur untuk eh, proses komunikasi konseling tersebut. Nah, teknik pendekatan konselingnya itu ada teknik direktif, jadi dia bertanggung jawab penuh dalam upaya pemecahan masalah pasien. Dia dominan, jadi segala penerimaan atau respon yang ditujukan oleh pasien, konselor berperannya dominan atau indirektif. Gitu ya, indirektif itu beda dengan direktif. Jadi indirektif itu adalah konsep keterbukaan dari pasien itu lebih ditekankan di sini. Jadi ada kesempatan yang diberikan oleh konselor kepada audiens atau pasien untuk pemecahan masalah yang dihadapinya. Nah, ini nanti dapat berimbang gitu ya. Kita dapat meluruskan apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan kalau indirektif. Kalau direktif itu seperti diagnosa. Jadi ketika eh, harusnya bangun tidur itu kita duduk dulu, terus kemudian baru bangun, tidak langsung bangun, itu adalah direksi atau membuat kebiasaan yang buruk menjadi baik. Kemudian ada teknik adetik. Jadi ini melihat kondisi, wait and see kondisi klien gitu. Em, ketika sudah tahu kondisinya, maka proses pendekatan konseling ini dilakukan. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk pendekatan digunakan untuk tadi adanya penerimaan dari pasien dan konselor. Maka apa namanya teknik pendekatan konseling inilah yang harus menjadi salah satu rujukan utama teman-teman bagi proses komunikasi kesehatan. Begitu. Mungkin itu dulu untuk komunikasi konseling. Kita akan melanjutkan ke apa namanya direksi untuk ujian akhir. Jadi nanti akan kami dengungkan atau kami sepakati bahwa teman-teman nanti untuk diikutkan dalam program kreativitas mahasiswa. Jadi harapannya nanti teman-teman bisa membuat sebuah artikel yang penuh dan juga akan disosialisasikan dalam waktu dekat. Itu ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.